Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami'i masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Muslimina wal muslimat rahimakumullah, khususnya santri-santri Digital Aswa rahimakumullah. Kemarin kita sudah menerangkan tentang basmalah, yaitu fadilah ataupun keutamaan-keutamaan kita senantiasa membaca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dari mu'allif atau pengarang kitab Syarah Uqudul Lijen melanjutkan perihal pembukaan ataupun muqaddimah dalam kitab Uqudul Lijen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Hamdan kelawan muji tumenan, nastaftihu bihil khairat. Nastaftihu amre buka sapa ingsun bihi kelawan hamdu al khairati ing pira-pira kebagusan. Ai natlubu tegese nuprih sapa ingsun bidzalikal hamdi kelawan mengkono-mengkono muji al fatha ing kabuka lil khairati maring piro-piro kebagusan. Muqaddimah ada basmalahnya, ada hamdalahnya. Itu tujuan dan maksudnya kiai musannif ataupun muallif adalah mengharapkan dibukanya beberapa kebaikan. Dibukanya beberapa kebaikan. Wan nusrata lan ing pitulung ala tahsilil fadilati ing atase ngasilake pira-pira kautamaan. An-nafahati ai ala tahsilin nafahati tegese ing atase ngasilake pira-pira peparing. Yang dimaksud dengan hamdalah membaca alhamdulillahirabbil alamin di samping mengharapkan ataupun agar supaya dibukakan segala kebaikan juga minta pertolongan atas dihasilkannya beberapa keutamaan ataupun apa kalau bahasa Jawanya peparingipun Gusti Allah. Selanjutnya wassalatu utawi rahmat. Ai rahmatullahi tegese rahmate Gusti Allah al-maqrunatu kang den barengaken bitakzimi kelawan ngegungaken lil anbiya'i maring pira-pira nabi. Kemudian setelah basmalah hamdalah kemudian membaca sholawat. Sholawat itu artinya apa? Rahmatullah al-maqrunah bitakzimi lil anbiya', yaitu rahmatnya Allah yang disertai dengan rasa mengagungkan pada beberapa nabi. Wa mutlaqur rahmati li ghairihim, kemudian kemutlakannya rahmatnya Allah untuk selain daripada
beberapa nabi. Untuk kita, untuk kawan-kawan, saudara-saudara, wad du'a'u bi khairin, dan mendoakan bi khairin dengan kebaikan, minal ibadi saking piro-piro kawulo. Yang dimaksud daripada sholawat adalah rahmatnya Allah yang disertai dengan takzim, mengagungkan beberapa nabi, kemudian kemutlakan rahmatnya Allah disampaikan atau untuk selain pada nabi, kemudian mendoakan dengan yang baik untuk hamba-hambanya Allah. Wassalamu utawi salam. Salam itu apa? Ai tahiyyatullahil uzma. Penghormatannya Allah al-uzma yang besar. Cara bahasa Jawane rerobone Gusti Allah al-uzma kang agung. Kemudian wahwa ta'dzimun lil anbiya. Itu termasuk juga mengagungkan beberapa nabi. Kama yu'i ahaduna dhaifahu, seperti hanya kita memuliakan atau menghormati pada tamu kita. Ada tamu kita kasih penghormatan. Kalau istilah Jawanya sugeng rawuh, sugeng tindake, wanci nopo saking dalem, dan itu naminipun reruh. Wa talabul ibadi lan lurune piro-piro kawula lidzalika maring mengkono-mengkono salam. Jadi sholawat salam ini disampaikan pada Nabi kita ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil bariyati kang dadi gustine piro-piro makhluk airosi raisil makhlukat, tegese piro-piro, tegese pemimpine piro-piro makhluk. Tidak hanya itu saja, tidak hanya pada Nabi wa ala alihi dan semoga atas keluarganya Nabi. Yang dimaksud di sini adalah ayat ba'ihi, pengikut-pengikut Nabi. Alal imani ing atase iman, yaitu pengikut-pengikutnya Nabi yang tentunya orang-orang yang beriman. Walau usatan, senajan piro-piro wong kang boko utawa maksiat. Walaupun toh pengikut-pengikut Nabi ini juga orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan. Itu juga mendapatkan doa sholawat salam. Wasahbihi dan sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Wahum utawi sahbih iku al-mustami'una, piro-piro wong kang kumpul tegese menangi binabiyina kelawan nabi kita Muhammadin, rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukminina hale padha iman kabeh walau lahzatan, senajan sedelo. Sahabat Nabi ini adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi walaupun sebentar, tapi dengan catatan mereka beriman. Mereka beriman. Walaupun orang itu berkumpul dengan Nabi lama, tapi dia tidak beriman, ya tidak termasuk sahabatnya. Contohnya siapa? Abu Lahab, ya musuh-musuhnya Nabi itu. Nah itu kan kumpul dengan Nabi, tapi tidak termasuk sahabat. Karena apa? Karena mereka tidak beriman. Nah yang beriman ini, yang masuk dalam kategori sahabatnya Nabi. Seperti hanya Abu Bakar, yang kita ketahui yang terkenal ya, yang 4 itu. Ada sahabat Umar, ada sahabat Ali, ada sahabat Utsman. Dan sebetulnya masih banyak orang-orang yang beriman selain daripada sahabat 4 tersebut. Intinya sahabat adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi walau lahdotan, walaupun sebentar, dalam keadaan atau mereka beriman. Itu maksud daripada sholawat salam. Disampaikan pada Nabi, berikut keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Amma ba'du. Nah, setelah mu'alif ataupun musonef itu membaca basmalah. Ai ba'dal basmalati tegese sawise maca bismillah walhamdulillah lan maca alhamdulillah wassalatu
wassalati lan sakwuse maca sholawat wassalami lan ndongaake salam wa hadhil hadira fi dzihni. Maka selanjutnya Kiai Mu'alif menerangkan wa hadhihi, adapun perkara yang hadir fi dzihni di dalam hati, ing dalam ati, iku risalatun kitab cilik, ai kitabun shaghirun jiddan, tegese kitab kang cilik banget. Apa yang hadir di dalam hatinya musannif, hatinya mu'alif, pengarang daripada kitab ini adalah kitab yang kecil, kitab yang kecil, jiddan, dengan kecil, kecil, sangat kecil. Muhimmatun, tapi sangat penting. Penting untuk dikaji, penting untuk diketahui. Dan Kiai Musannif meruntutkan di dalam kitab ini atau dibagi beberapa pasal. Dibagi beberapa pasal terkait dengan apa? Membangun rumah tangga. Ala arba'ati fusulin ing atase papat piro-piro pasal. Di mana 4 pasal ini menerangkan tentang al-faslul awal, utai fasal kang pertama iku fi bayani huquqiz zaujati, nerangake ing dalem pira-pira hake bojo wadon, al-wajibati kang wajib ala zauji melarat ing atase bojo lanang. Pasal yang pertama ini menerangkan tentang hak-hak seorang istri atas suami. Berarti harus dilakukan oleh suami, yang dimana kemanfaatannya itu didapatkan atau diperuntukkan untuk istri. Apa saja pasal yang pertama? Menerangkan tentang apa? Wahya husnul usrati. Wahya utawi hukukuz zaujah. Iku husnul usrati, baguse nyerawungi. Terus wa mu'natu zaujati lan ragate bojo wadon, wa mahruha lan mahare bojo wadon. Terusane wal qismu utawa wal qasmu lan bilir utawa mbagi, wa ta'limuha lan ulang zaujah ma ing perkara tahta kang butuh sapa zaujah ilaihi maring ma min furudil ibadati, saking piro-piro fardune ibadah, wa sunaniha lan piro-piro sunnate ibadah, walau ghairu muakkadatin, senajan anane sunnat iku ora muakkadah, wa mimma lan saking perkara ya ta'allaku kang gumantungan apa ma bil haidi kelawan haid, wa mim wujubi taatihi lan wajib manut maring bojo lanang fima ing dalam perkara laisa kang ora ono apa mak ora ono iku bimaksiatin maksiat. Pasal yang pertama menerangkan tentang hak-hak seorang istri atas suami. Apa saja? Husnul usrah. Husnul usrah apa? Menggauli istri secara baik. Maksudnya pada waktu apa ya? Keseharian. Entah itu malam, entah itu siang, itu harus yang baik. Perempuan itu tidak butuh disakiti. Perempuan itu butuhnya dikasihi. Husnul usrah. Wa mu'natuz zaujah, kemudian ongkos, ragatnya seorang istri. Itu juga harus dipenuhi oleh seorang suami. Sang istri butuh apalah pokoknya yang terkait dengan kebutuhan perempuan. Otomatis antara lain adalah makan keseharian, lauk pauk dan lain sebagainya, itu nanti ada pembahasannya kalau sudah sampai fasalnya. Kemudian wa mahruha, juga ada mahar. Mahar itu kalau mau nikah ya kita harus siapkan mahar. Dan calon istri, kalau kaitannya mahar kan calon istri. Calon istri itu juga boleh apa? Boleh untuk menawar ataupun meminta mahar. Maharnya mau berani berapa? 5 juta, apa 10 juta, apa walau bil ibroh, atau hanya cuman jarum aja, kan enggak apa-apa. Mahar kan enggak harus mahal. Mahar kan enggak harus berupa uang.
Bisa saja berupa hal yang kecil, hal yang tidak harganya tidak mahal, seperti hanya ibroh, koyodom, jarum. Dah, selanjutnya. Nanti ada pembahasannya di pasal tersebut. Kemudian setelah daripada mahar harus diberikan oleh calon suami, wal kosmu kemudian menggilir. Itu kalau istrinya lebih dari satu. Jadi digilir. Istri yang pertama atau istri yang tua, gilirannya berapa hari. Istri yang muda, karena muda ya gilirannya lebih banyak dan sebagainya. Itu kan ada aturannya. Ya, ada aturannya. Selanjutnya terkait dengan pasal yang pertama wa ta'limuha ma tahtajula, ini yang paling penting. Bukan paling penting, wajib memberikan pelajaran atau mulang mendidik pada istrinya tentang hal-hal yang dibutuhkan, meliputi hal-hal yang wajib min furudil ibadah, dari beberapa fardunya ibadah. Contohnya sholat, puasa, dan sebagainya. Wasunaniha, dan sunat-sunatnya ibadah, sholat duha, dan sebagainya itu harus diberikan oleh suami pada istrinya. Kalau suaminya tidak bisa, nah nanti ada pembahasannya. Selanjutnya, walau muakkadatan juga termasuk di samping memberikan pendidikan tentang kewajiban-kewajiban juga sunat, walaupun sunatnya itu sunat muakkadah. Wa mimma yata'allaqu bil haid, dan perkara yang ada kaitannya dengan haid. Nah, ini yang banyak terjadi. Umumnya tidak tahu bagaimana kalau sudah suci, dia harus bagaimana, sucinya bagaimana, berapa hari harus dia haid, dan sebagainya. Ini ada hukumnya. Nah, nanti ada pembahasan sendiri. Wa min wujubi ta'ati fi ma laisa fi maksiatin, juga termasuk harus taat pada suami di dalam perkara yang dimana perkara tersebut laisa fi maksiatin, tidak ada kandungannya maksiat. Adapun pasal yang kedua, insya Allah kita sambung yang selanjutnya. Semoga ada manfaatnya, karena ini masih di muqaddimah, ya, pembahasan muqaddimah. Jadi untuk intinya nanti ada al-faslul awal dan seterusnya. Kiranya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.